Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat dan nikmat keamanan, yang dengan dua nikmat ini kita memiliki keleluasaan untuk banyak beraktivitas, terutama untuk banyak beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap dan selalu memberikan dua nikmat ini kepada kita, karena nikmat ini merupakan nikmat yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya salam serta salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan untuk baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tak lupa kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa baik dalam keadaan kita sedang sakit maupun dalam keadaan kita sedang sehat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita senang. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diuji. Maka bersabarlah kita semua berada dalam ujian keimanan tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang telah dijanjikannya. Jemaah Jumat yang kami muliakan, sesungguhnya salah satu daripada rukun iman adalah kita beriman dengan adanya hari kiamat atau hari akhir, di mana kehidupan di hari akhir merupakan peristiwa yang pasti, yang setiap manusia pasti akan ke sana, akan berjumpa dengannya, dan akan semakin dekat kita berjumpa dengan kehidupan hari akhirat. Kehidupan hari akhirat merupakan kehidupan yang dimana setiap manusia tidak lagi memiliki kesempatan untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan di hari akhirat merupakan kehidupan di mana kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh amalan yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Adapun gambaran kehidupan akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Abasa ayat 34 dan seterusnya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu, yakni pada hari akhirat nanti, mereka lari dari saudaranya, mereka pun lari dari ibu dan ayahnya,
mereka juga lari dari istri dan anak-anaknya. Dan setiap orang pada hari itu disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Ini merupakan gambaran kehidupan akhirat yang setiap manusia pasti akan merasakan bagaimana dahsyatnya peristiwa kehidupan hari akhirat di padang mahsyar nanti. Kemudian di padang mahsyar nanti pula setiap manusia akan diberikan kepadanya kitab catatan amal. Yang kitab catatan amal itu semuanya tertulis seluruh apa yang pernah dilakukan oleh anak cucu Adam selama ia hidup di dunia, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Semuanya tidak luput, para malaikat senantiasa selalu mencatatnya. Ada yang diberikan kitab catatan amal itu dari arah sebelah kanannya, dan ini adalah pertanda baik bagi nasib seorang hamba. Dan ada pula yang diberikan kitab catatan amal itu dari sebelah kirinya, dan ini merupakan pertanda bahwa nasibnya buruk. Dan ada pula yang lebih parah lagi, diberikan kepadanya kitab catatan amal itu dari belakang punggungnya. Dan hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah. Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amal dari arah sebelah kanannya, maka ia pun berkata, "Ambillah kitabku dan bacalah." Kemudian Allah katakan lagi, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitaha kanatil qadiyah." Dan adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amal dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Aduhai, alangkah celakanya aku sekiranya kitab catatan ini tidak diberikan kepadaku." Maka ini merupakan penyesalan dari orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan mereka belum siap untuk menerima kitab catatan amalnya. Karena mereka khawatir, mereka takut terhadap apa yang tertulis di dalam kitab catatan amal itu. Maka orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa, mereka sangat khawatir, ketakutan ketika mereka diberikan kitab catatannya dari sebelah kirinya dan dari belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bagaimana sikap orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa ketika mereka menerima kitab catatan amalnya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, "Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatani ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Dan ketika diletakkan atau diberikan kitab catatan amal kepada yang menerimanya, maka dari kalangan orang-orang yang berdosa, mereka merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka pun berkata, "Aduhai, alangkah celakanya aku. Kitab apakah ini? Mengapa tidak ada yang tertinggal? Yang kecil maupun yang besar, yang baik maupun yang buruk, semuanya tercatat di dalamnya. Dan Allah tidak menzolimi seorang jua pun." Maka inilah sikap orang-orang yang berdosa ketika mereka menerima kitab catatan amalnya. Maka ini merupakan peristiwa yang benar-benar dan pasti terjadi, akan menimpa setiap manusia nanti ketika di padang mahsyar. Jemaah Jumat yang kami muliakan, inilah sebuah peristiwa dahsyat yang kemudian menjadikan istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau membayangkannya, beliau pun menangis. Lalu ditanyalah oleh Nabi SAW, "Wahai Aisyah, mengapa engkau menangis?" Maka Aisyah pun menjawab, "Aku membayangkan peristiwa kehidupan di padang mahsyar, lalu aku pun menangis." Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah ada seorang manusia nanti di padang mahsyar
memiliki kesempatan untuk memikirkan keluarga terdekatnya di dunia. Maka Nabi SAW pun menjawab, ada 3 keadaan nanti di padang mahsyar, yang dimana 3 keadaan tersebut merupakan keadaan yang sangat menyulitkan bagi seorang hamba, sehingga ia tidak lagi sempat memikirkan siapapun juga, kecuali hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Yang pertama, kata Nabi SAW, yaitu ketika seorang hamba berada di sisi al-mizan, yaitu timbangan amal. Ini menandakan bahwa setiap amal seorang hamba akan ditimbang, yang baik maupun yang buruk. Maka dalam keadaan ini, manusia tidak lagi sempat memikirkan yang lain, kecuali hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Kemudian yang kedua, yaitu ketika diberikan kepadanya kitab catatan amal, sampai ia mengetahui apakah dia menerima dari sebelah kanannya, ataukah dia menerima dari sebelah kirinya, ataukah dia menerima dari arah belakang punggungnya. Maka dia tidak lagi memikirkan yang lain, karena rasa takut yang sangat mencekam. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang hamba berdiri di atas sirat, yaitu jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, yang setiap manusia dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berdosa maupun orang-orang kafir pasti akan melalui jembatan tersebut. Yang dalam keadaan itu seorang manusia pun tidak lagi sempat memikirkan apapun juga, kecuali ia hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri, apakah dia selamat dari api neraka ataukah tidak. Maka 3 keadaan inilah yang kemudian menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha menangis ketika beliau membayangkannya. Maka para jemaah yang kami muliakan, inilah yang harus kita yakini selama kita hidup di dunia ini, agar kita senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita, dan kita memiliki kitab catatan amal yang harus kita tulis di dalamnya itu segala amal-amal yang baik. Karena setiap amal-amal yang dilakukan oleh seorang manusia di atas dunia ini, senantiasa ada para malaikat yang akan mencatatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin ladaihi illa raqibun atid." Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh seorang manusia, melainkan ada di dekatnya malaikat yang siap untuk mencatatnya. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama kita. Sebagaimana kisahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau sedang sakit, dijenguk oleh para sahabatnya. Ketika itu pun beliau menangis dan merintih. Lalu salah seorang sahabatnya pun mengatakan, rintihanmu akan dicatat oleh para malaikat. Maka seketika itu juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak lagi merintih beliau ketika beliau sakit. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap harinya kita berbuat dosa, namun kita tidak merasa khawatir sedikit pun bahwa itu dicatat oleh para malaikat dan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sering menjerumuskan diri kita di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, namun tidak memiliki rasa takut bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh seorang manusia di atas dunia ini. Jemaah Jumat yang kami muliakan, oleh karenanya sebelum waktunya terlambat, hendaknya kita di dunia ini memperbanyak untuk mengoreksi amal-amal kita, sebelum nanti amal kita dikoreksi nanti ketika di hari akhirat. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kalian, periksalah amal-amal kalian di dunia ini sebelum nanti amal-amal kalian diperiksa ketika nanti di hari akhirat. Maka kita memiliki tugas masing-masing untuk banyak mengoreksi diri kita, mengoreksi amal-amal kita. Apakah yang perlu kita koreksi saat ini? Yang pertama adalah dari segala amal-amalan yang Allah wajibkan atas kita, seperti ibadah solat 5 waktu, solat berjamaah di masjid bagi laki-laki, menutup aurat bagi perempuan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, hendaknya untuk kita laksanakan pada saat ini, sehingga tercatat dalam kitab catatan amal itu sebagai sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua juga kita mengoreksi diri kita
dari segala perkara yang Allah haramkan atas kita, seperti perbuatan yang tercela, berzina, minuman khamar, minuman keras, berjudi, dan perbuatan-perbuatan fahisah yang lainnya, agar kita dapat menjauhkan diri darinya, karena malaikat akan mencatat setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan segala bentuk amal-amal yang baik, dan semoga kita dijauhkan dari segala bentuk amal-amal yang buruk. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.